Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Sejarah pendidikan Islam masa Orde Lama atau zaman kemerdekaan. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu bagian pendidikan agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu 1. Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2. Memberi pengetahuan umum di madrasah. 3. Mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri. Perkembangan dan pembinaan madrasah masa Orde Lama. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Pada tahun itu, membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan, yaitu 1. Sekolah Guru Agama Islam atau yang sering disingkat dengan SGAI. 2. Sekolah Guru Hakim Agama Islam atau yang sering disingkat dengan SGHAI. SGAI terdiri dari dua jenjang, yaitu jenjang jangka panjang, jenjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR atau MI. Yang kedua, jenjang jangka pendek, jenjang yang ditempuh selama 2 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan SMP atau madrasah sanawiyah. Sedangkan SGHAI ditempuh selama 4 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan SMP atau madrasah sanawiyah. SGHAI memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama untuk mencetak guru kesusastraan, bagian yang kedua untuk mencetak guru ilmu alam atau ilmu pasti, bagian yang ketiga untuk mencetak guru agama, dan bagian yang keempat untuk mencetak guru pendidikan agama. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum negeri dan swasta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab ke-7 pasal 20, yaitu 1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, namun orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Karena pada masa ini, pelajaran agama adalah pelajaran yang termasuk lintas minat. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Jadi, penyelenggaraan pengajaran pendidikan Islam diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965, lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam. Dalam hubungan ini, Kementerian Agama telah mencanangkan atau merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam, seperti pesantren Indonesia klasik, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.